Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Kalvaning Tias dari Prodi Akuntansi semester 2 dengan NIM 031112300013. Di sini saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas atau PT. Apa sih perseroan terbatas itu? Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. PT merupakan entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya sehingga memiliki hak dan kewajiban sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, saham sendiri terbagi atas dua. Yang pertama ada saham biasa dan yang kedua ada saham preferen. Saham biasa ini adalah jenis saham yang memberikan pemegangnya hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, saham preferen adalah jenis saham yang memberikan pemegangnya prioritas atas dividen dan aset perusahaan jika terjadi likuidasi perusahaan. Jadi saham preferen ini tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Saham preferen ini juga terbagi atas 4. Yang pertama ada saham partisipatif, yang dimana saham preferen ini memungkinkan pemegangnya mendapatkan dividen tambahan selain dividen tetap. Selanjutnya ada saham preferen non-partisipatif, yang dimana saham preferen ini hanya memberikan dividen tetap tanpa tambahan dividen. Selanjutnya ada saham preferen kumulatif, yang dimana saham preferen ini hak dividennya akan diakumulasi jika perusahaan tidak mampu membayar dividen pada periode tertentu. Jadi, jika perusahaan mengalami kerugian pada tahun ini dan perusahaan mengalami untung pada tahun berikutnya, maka dividen kita pada tahun yang lalu akan dibagikan. Jadi, double dividen yang dibagikan. Selanjutnya ada saham preferen non-kumulatif, yang dimana saham preferen ini hak dividennya tidak diakumulasi jika perusahaan tidak mampu membayar dividen pada periode tertentu. Selanjutnya di sini ada dividen atau laba atas saham. Dividen sendiri diberikan jika perusahaan mengalami laba. Dividen sendiri itu bisa dibagikan secara dividen kas atau tunai, dividen saham, dan dividen aset lainnya. Nah, dividen aset lainnya ini seperti mobil, motor atau rumah dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan saham. Nah, di sini ada yang pertama ada saham diterbitkan atau dijual atau dikeluarkan atau ditempatkan. Kenapa saham yang ditempatkan ini saya merahkan? Karena ditempatkan itu berarti saham tersebut dijual secara kredit. Selanjutnya ada saham yang beredar, nilai jual atau nilai pasar, nilai pari. Nah, nilai pari ini adalah nilai nominal. Selanjutnya ada agio premium, yang dimana agio ini terjadi jika terjadinya laba atau untung. Nah, selanjutnya ada disagio atau diskon. Selanjutnya ada saham yang dibeli kembali atau saham yang ditarik, atau kita sebut saham treasury. Selanjutnya ada biaya penempatan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal perseroan terbatas dan akan menjelaskan contoh soal tersebut. Mari kita simak dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan soal atau contoh perseroan terbatas. Mari simak penjelasan saya dengan baik. Di sini pada tanggal 1 Januari 2017 PT Hidayah memiliki informasi yang berhubungan dengan modal sebagai berikut.
Nah, kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya di sini ada transaksi yang terjadi selama tahun 2017. Yang pertama yaitu dikeluarkan 8.000 lembar saham biasa tunai dengan harga 35.000 per lembar, dibayar biaya penempatan yaitu sebesar 1%. Di sini kita tulis nominal awal dulu, yaitu 8.000 lembar dikali 30.000. 30.000 itu dapat dari mana? Dapat dari ini nominal saham biasa yang ada di soal 1, yaitu sebesar 240 juta hasilnya. Selanjutnya nominal harga yaitu 8.000 lembar dikali 35.000. Nah, baru ini dikali 35.000 sehingga menghasilkan yaitu 280 juta. Dikurangi 240 juta yaitu sebesar 40 juta sehingga menghasilkan agio. Kenapa menghasilkan agio? Karena nominal harga jual ini lebih besar daripada nominal biasanya atau nominal awal. Di sini ada biaya penempatan 100% dikali 280 juta. Kenapa dikali 280 juta? Karena kita bisa lihat di sini. Kalau mana yang paling besar, maka itu dikalikan dengan biaya penempatan, yaitu sebesar yang menghasilkan 2.800.000. Dengan jurnal, kas biaya penempatan pada modal saham biasa, agio saham biasa. Kas ini yaitu dari mana? Dari 280 juta dikurangi 2.800.000. Nah, nominal harga jual dikurangi biaya penempatan sehingga menghasilkan 277.200.000. Selanjutnya nomor 2, ditarik kembali saham biasa sebanyak 6.600 lembar dengan harga 38.500 per lembarnya. Nah, di sini itu kita tuh langsung kalikan saja 6.600 lembar dikali 38.500 sehingga menghasilkan 254.100.000. Yang jurnalnya yaitu saham treasury pada kas. Kenapa saham treasury pada kas? Karena di sini ditarik kembali saham biasa. Selanjutnya nomor 3, ditempatkan 5.000 lembar saham preference yang dipesan dengan kurs 103, biaya penempatan 1%, diterima uang muka 60% dari nominal. Yang pertama di sini kita hitung dulu nominal awal yaitu 5.000 lembar dikali 60.000. 60.000 dapat dari mana? Dapat dari partisipasi nominal ini saham preference yaitu sebesar 60.000 yang menghasilkan 300 juta. Nominal kurs, selanjutnya kita menghitung nominal kurs yaitu 5.000 lembar saham dikali 60.000 dikali 103% atau kurs yang tadi di sini. Dari pesan dengan kurs dikali kurs yaitu 103%, yaitu menghasilkan 309 juta. Dikurangi 300 juta yaitu menghasilkan 9 juta, yang dimana itu menghasilkan agio karena nominal kurs ini atau nominal jual ini lebih besar daripada nominal awal. Dengan biaya penempatan 1% dikali 309 juta sama dengan 3.090.000. Dengan uang muka 60% dikali 300 juta. Kenapa di sini dikali 300 juta? Karena kita lihat di sini di soalnya uang muka 60% dari nominal awal ini, yaitu menghasilkan 180 juta. Dengan jurnalnya itu ada 2, piutang penempatan saham preference, pada saham preference ditempatkan agio saham preference. Selanjutnya yang jurnal yang kedua, kas biaya penempatan pada piutang penempatan. Kas ini berasal dari 300 juta
309 juta dikurangi biaya penempatan yaitu 3.090.000 sehingga menghasilkan 176.910.000. Selanjutnya nomor 4 dijual 2.005 saham Tesuri dengan harga 44.000 lembar per lembarnya. Nah, maka kita jumlahkan dulu nominal awal 2.500 lembar dikali 38.500. Kok dikali 38.500? Dapat dari mana? Dapat dari ini. Pada nomor 2, karena di sini ditarik kembali saham biasa sebanyak 6.600 lembar dengan harga 38.500. Nah, kita ngambil harganya tuh di sini di nomor 2 yaitu 38.500 untuk saham Tesuri. Nominal awalnya itu menghasilkan yaitu 96.250. Selanjutnya ada nominal 2, 2.500 lembar dikali 44.000 sama dengan 110 juta dikurangi 96.250 yang menghasilkan 13.750 yaitu total modal di setor, bukan agio maupun bis agio. Karena di sini itu kita tuh menjual saham Tesuri. Ya, yang tadi yang pertama di nomor 2 kita tuh menarik saham tersebut. Nah, pada nomor 4 ini kita menjualnya kembali sehingga di sini itu total modal disetor. Dengan jurnalnya itu kas pada saham Tesuri pada total modal disetor. Selanjutnya pada nomor 5, di sini diumumkan pembagian dividen tunai untuk saham Viveren dan dividen saham untuk saham biasa sebanyak 6% dari saham biasa yang beredar. Harga pasar saham biasa pada saat pengumuman sebesar 33.000 per lembarnya. Nah, kita hitung dulu saham Viveren itu yang diterbitkan itu ada berapa? Di sini yang pertama, soal pertama itu saham Viveren itu menerbitkan sebesar 13.000 lembar. Di sini itu kita lihat ada saham Viveren yang dijual secara tunai atau tidak. Nah, di sini kan tidak ada. Cuma di sini nomor 3 ada juga saham Viveren ditempatkan. Nah, kalau ditempatkan kan tadi dijual secara kredit, berarti belum dilunasi saham Viveren tersebut. Jadi saham tersebut belum bisa masuk pada nominal atau penghitungan ini. Sehingga di sini saham Viveren itu hanya diterbitkan sebesar 13.000 lembar saja. Kita hitung dividen tunainya itu 13.000 lembar sampai dikali 60.000 dikali 9%. 9% itu dari mana? Dari saham Viveren sebesar 9% partisipasi. Nah, sama dengan 70.200. Selanjutnya kita hitung dulu saham biasa yang beredar itu ada berapa. Nah, di sini kan yang pertama, soal pertama saham biasa itu diterbitkan 70 lembar saham biasa. Nah, selanjutnya di sini dikeluarkan 8.000 lembar saham biasa tunai. Nah, maka kita tambahkan 70.000 ditambah 8.000 lembar. Nah, di selanjutnya nomor 2 ini ditarik kembali saham biasa sebanyak 6.600 lembar. Nah, kalau ditarik kembali, maka di sini kita kurangkan sahamnya itu sebesar 6.600 lembar. Selanjutnya, di sini dijual 2.500 lembar saham Tesuri dengan harga 44.000. Nah, kalau dijual ini saham Tesuri ini masuknya ke saham biasa. Jadi di sini kita tambahkan saham Tesuri itu 2.500 lembar sama dengan hasil saham biasa yang diterbitkan yaitu 73.900 lembar. Kita hitung dividen sahamnya itu ada berapa? 73.900 lembar dikali 6%. Kenapa dikali 6%? Karena di sini soal itu dividen saham untuk saham biasa itu sebanyak 6%. Sama dengan itu jumlahnya itu ada 4.434 lembar saham yang diterbitkan. Nah, kita
hitung dulu nominal dan nominal pasar. Nominal awal yaitu 4.434 lembar dikali 30.000 sama dengan 133.020.000. Selanjutnya ada nominal pasar 4.434 lembar dikali 33.000. 33.000 yaitu kan tadi di sini, yaitu saat pengumuman itu saham biasa itu sebesar 33.000 per lembarnya itu harganya itu. Jadi di sini itu dengan berjumlah yaitu sebesar 146.322.000, yaitu menghasilkan agio karena nominal pasar ini lebih besar dari nominal awal. Agionya itu sebesar 13.302.000 dengan jurnal dividen kas pada utang dividen dan dividen kas saham pada saham biasa yang dibagikan pada agio saham biasa. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 di sini tuh diterima pelunasan atas pesanan saham preference dan dikeluarkan sertifikat saham preference. Pelunasan ini itu dikaitkan dengan pelunasan yang di nomor 3. Kan di nomor 3 itu ditempatkan saham preference, berarti belum dibayar secara tunai. Nah, dibayarnya itu pada nomor 6. Diterima pelunasannya itu. Nah, di sini 309 juta dikurangi 180 juta. 309 juta dikurangi 180 juta itu dapat dari pi utang dikurangi pi utang penempatan 180 juta sehingga menghasilkan kas yang harus dibayarkan kepada kita yaitu sebesar 129 juta dengan jurnal kas pada pi utang penempatan saham preference ditempatkan pada modal saham preference. Nah, saham preference ditempatkan itu sebesar 300 juta itu dapat dari sini. Nah, saham preference ditempatkan itu sebesar 300 juta. Selanjutnya pada nomor 7. Nomor 7 di sini itu dibayarkan dividen kas untuk saham preference dan dividen saham untuk saham biasa berkaitan dengan nomor 5. Kita balikkan jurnalnya yaitu dividen kas pada kas, dividen saham biasa ini bagikan pada modal saham biasa. Nah, sebesar yang tertera di nomor 5. Selanjutnya pada nomor 8 yaitu dijual tunai 3.000 lembar saham preference dan dengan kurs 97 dan biaya penempatan 1%. Nomor 8 ini kita jumlahkan dulu nilai nominal awal seperti biasa yaitu 3.000 lembar dikali 60.000 sama dengan 174.600. Selanjutnya ada nominal jual. Kita kalikan 3.000 lembar dikali 60.000 dikali 97%. Karena di sini dengan kurs yaitu tadi 97 sama dengan harganya itu 180 juta. Di sini menghasilkan disagio karena nominal jual yang itu lebih besar daripada nominal awal yaitu sebesar 5.400.000. Biaya penempatannya itu 1% dikali 180 juta sama dengan 1.800.000. Dengan kas yaitu 174.600.000 dikurangi 1.800.000 sama dengan 172.800.000. Dengan jurnalnya yaitu kas, biaya penempatan, disagio pada modal saham preference. Nah, disagio ini kita tulis di debit bukan di kredit. Kalau di kredit itu untuk agio. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 ini di sini tuh ditempatkan 6.000 lembar saham biasa dengan kurs 104 diterima uang muka 45%. Nah, di nomor 9 itu kita hitung nominal awal yaitu 6.000 lembar
6.000 lembar dikali 30.000 sama dengan 180 juta. Nominal jualnya yaitu 6.000 lembar dikali 30.000 dikali kurs yaitu tadi 104% sama dengan 187.200 dengan menghasilkan agio yaitu sebesar 7.200 karena nominal jualnya itu lebih besar daripada nominal awal. Dengan uang muka 45% dikali 187.200. Kenapa dikali 187.200? Karena di nomor 9 ini tidak menyantumkan diterima uang mukanya itu dari mana. Kan yang nominal, yang nomor 3 itu uang mukanya itu dari nominal. Nah, di sini kan di nomor 9 itu gak ada. Jadi kita ngambilnya itu dari angka yang paling besar yang ada di sini, yang menghasilkan 84.240.000 untuk uang mukanya. Dengan jurnal piutang penempatan saham biasa pada saham biasa yang ditempatkan, agio saham biasa, dan kas pada piutang penempatan saham biasa. Kas ini seperti biasa ya, 187.200 dikurangi 84. Kas ini dari 84.240. Uang mukanya itu dari 84.240 karena di sini kan gak ada biaya penempatan. Jadi kasnya itu langsung mengambil dari uang muka. Sekian penjelasan dari saya tentang perseroan terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.